Korupsi di sekolah kebanyakan melibatkan kepala sekolah dan bendahara. Yuk kita simak di kejadian berikut. Korupsi Bos Disman 10 Kota Bandung, 3 orang jadi tersangka. Kepala Sekolah Sman 10 Bandung berinisial As harus mendekam di penjara. Ia ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah Bos sebesar Rp664 juta. Asta sendiri. Ia ditetapkan menjadi tersangka bersamaan yang berstatus sebagai bendahara Sman 10 Bandung dan seorang pengusaha yang terlibat menggarap proyek di sekolah tersebut. Kami mendapat pelimpahan dari Polrestabes Bandung pada tanggal 6 Juni 2024 terkait kasus korupsi dana bos sekolah tersebut. Ada 3 tersangkanya yaitu A selaku kepala sekolah, An bendahara dan F dari pihak swasta, kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Kota Bandung Rida Nurul Ihsan, Selasa. Ayo tangkap aku. Adapun modus yang Astes lakukan yaitu menganggarkan proyek fiktif hingga melakukan markup anggaran dana bos Disman 10 Bandung. Korupsi yang mereka lakukan pun terjadi saat sekolah menerima kucuran dana bos pada 2020 senilai Rp22 miliar. Adapun rinciannya, pada tahun tersebut, Astes menganggarkan belanja fiktif sebesar Rp469,02 8,773. Markup fee 10% untuk proyek sebesar Rp15,906. Proyek fiktif belanja bahan renovasi ruang ganti olahraga Rp36,48 6,1382. Markup proyek belanja jasa kebersihan Rp128,44 9,392 dan anggaran belanja yang tidak didukung bukti sebesar Rp14,66 6. Sehingga total kerugian negara atas anggaran dana bos Rp22 miliar di sekolah tersebut pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp664,53 6,347 yang diduga dikorupsi oleh ketiga tersangka tersebut, ucap Ihsan. Ihsan mengatakan, berkas perkara Astes pun sudah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri PN Bandung. Rencananya, ketiga tersangka itu akan mulai diadili pada Rabu 26/6/2024 mendatang. Total kerugian negara Rp2,2 miliar. Wow, ngeri. Berkasnya sudah lengkap dan akan segera disidangkan. Berdasarkan berkas perkara yang kita terima, untuk sementara pelakunya ada 3 orang. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ade Afiandi membenarkan adanya proyek fiktif yang terjadi di Sman 10 Bandung saat mendapat kucuran dana bos 4 tahun lalu. Jadi intinya dana bos yang diterima sekolah itu tidak melalui Dinas Pendidikan, jadi dari pusat itu langsung ke Satuan Pendidikan. Di dalam penggunaannya, seperti diberitakan itu memang terjadi seperti itu, jadi ada pengadaan fiktif seperti itu, kata Ade. Ade menjelaskan, saat sudah bukan lagi kepala sekolah Sman 10 Bandung. Yang bersangkutan kata dia telah memasuki masa pensiun. Meski begitu, As tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Sementara An masih berstatus ASN, kalau tidak salah dia itu sudah masuk pensiun. Jadi yang saya tanyakan ini juga apakah terjadi di saat beliau menjabat atau ada yang sebelumnya. Tapi yang kami tahu beliau sebagai kepala sekolah sebelum purna bakti, ya berarti ada jejak administratif yang harus dipertanggungjawabkan. Kecuali bendahara masih aktif, jelasnya. Pendidikan adalah pilar kunci kemajuan negara Indonesia. Oleh sebab itu, dana BOS harus digunakan semestinya. Terkait kasus yang terjadi di Sman 10 itu, Ade mengungkap Distrik Jabar menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus korupsi kepada pihak berwajib. Dia juga meminta para pelaku untuk bertanggung jawab. Ade juga meminta kepada Satuan Pendidikan agar menjelaskan dengan detail seperti apa alur penerimaan dana bos termasuk untuk apa bantuan tersebut digunakan. Silakan nanti mereka yang sekarang dapat dana bos diminta pertanggungjawaban untuk membuka seperti apa, biar kita juga tahu pengelolaan dana bos yang sebenarnya di Satuan Pendidikan, pungkasnya. Majahid lenyap karena tidak ada penerus yang kuat. Jaga negara Indonesia jangan seperti Majapahit lenyap di telan bumi. Engkau adalah waris Indonesia. Jaga negara Indonesia.